Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya sebentar. Di sini saya dan dua teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 4. Izin perkenalkan diri. Nama saya Ramadhani Putra. Saya Rafinda Dewi. Saya Nita Junaida. Di sini materi yang pertama akan dibacakan oleh kita. Penilaian otentik dalam pembelajaran jasmani. Pertama, konsep evaluasi merupakan suatu proses yang menggambarkan hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, penilaian. Penilaian adalah suatu proses yang memberikan informasi secara menyeluruh tentang hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, pengukuran. Pengukuran adalah proses menentukan kuantitas agar memperoleh data menggunakan alat ukur, baik tes maupun non-tes. Keempat, tes. Tes merupakan rangkaian tugas berbentuk soal yang digunakan untuk pengamatan terhadap siswa secara sistematis. Yang kedua adalah persamaan dan perbedaan evaluasi dan penilaian. Persamaan evaluasi dan penilaian nilai atau menentukan sesuatu nilai alat atau instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data yang sama. Perbedaan evaluasi dan penilaian. Yang pertama, evaluasi memiliki ruang lingkup lebih luas, mencakup semua komponen dalam suatu sistem, dilakukan pihak internal dan eksternal. Contohnya, internal mengevaluasi suatu program kurikulum, sedangkan eksternal mengevaluasi dalam pembelajaran. Yang kedua, penilaian. Penilaian memiliki ruang lingkup yang sempit, mencakup satu aspek seperti hasil belajar siswa, bersifat internal, hanya guru yang melakukan proses pembelajaran yang bisa melakukan penilaian dan pihak lain tidak diperkenankan melakukan penilaian. Yang ketiga, tujuan, manfaat, dan prinsip penilaian dalam pembelajaran. Tujuan penilaian dalam pembelajaran memberikan informasi peningkatan hasil belajar peserta didik, memotivasi peserta didik untuk meningkatkan keterampilan dalam belajar. Yang kedua, manfaat penilaian dalam pembelajaran, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam proses pembelajaran, memberikan informasi kepada orang tua tentang mutu pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, prinsip penilaian dalam pembelajaran. Ada objektif, penilaian berbasis standar, tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilaian. Yang kedua, terpadu, penilaian dilakukan terencana. Berikutnya ada ekonomis, penilaian efisien dan efektif dalam pelaksanaannya. Transparan, prosedur, kriteria, dan penilaian yang sesuai. Akuntabel, penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, edukatif, mendidik dan memotivasi peserta didik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang, boleh bertanya. Silakan, Wisnu. Baik, perkenalkan, nama saya Wisnu Soprawaringgi dari kelas A. Baik, artiannya, maksudnya apa? Penilaian autentik. Itu tadi kan penilaian autentik dalam pembelajaran jasmani. Tapi kan dari apa yang disampaikan tadi belum ada kayak penyampaian tentang penilaian autentik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Matius Dili Kurnianto. Saya ingin bertanya, yang poin C paling bawah, prinsip penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama kan objektif. Penilaian berbasis standar, tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilaian. Itu maksudnya faktor subjektivitas itu yang gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tomrian Arianto dari Pendidikan Olahraga semester 4. Mengapa penilaian
autentik sangat bermakna bagi perkembangan peserta didik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wisnu. Penilaian autentik dalam pembelajaran jasmani. Pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang memiliki makna signifikan terhadap hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara komprehensif antara ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan, sejak dari input, proses, dan sampai kepada output. Apakah jelas, Saudara Wisnu? Oke, jelas. Silakan jawaban dari pertanyaan dari Wisnu. Penilaian autentik merupakan salah satu bentuk penilaian yang dapat dipergunakan untuk kepentingan tersebut karena menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik kompetensi untuk refleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam prosesnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mateus. Apa yang dimaksud faktor subjektivitas? Faktor subjektivitas dalam kegiatan penilaian yaitu suatu pertanyaan yang bersifat uraian, karena untuk menjawab pertanyaan tersebut seseorang dituntut untuk menyusun jawaban secara terurai. Jawaban tidak cukup hanya dengan satu atau dua kata saja, tetapi memerlukan uraian yang lengkap dan jelas. Selain harus menguasai materi dari pertanyaan itu, seseorang dituntut untuk bisa mengungkapkannya dalam bahasa tulisan dengan baik. Jelas? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tommy Arianto. Mengapa penilaian autentik sangat bermakna dalam peserta didik? Karena penilaian autentik menentukan cara-cara terbaik agar semua peserta didik dapat mencapai hasil akhir yang baik. Apakah berpengaruh dengan perkembangannya? Iya. Karena dia itu ada tata caranya. Dari kita evaluasi, ini tes, non tes gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.